Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Finina selaku moderator ingin mempresentasikan dari kelompok 2 tentang proyeksi peta. Next slide. Anggota-anggotanya yang pertama ada Pilar Ramadan, yang kedua ada Miriam Junaidi, yang ketiga ada Yunizar Anisifa, yang keempat ada Christina Finina, dan yang kelima ada Rafa Nafisa. Kali ini kita akan membahas 5 topik. Yang pertama ada pengertian proyeksi peta, sistem proyeksi, bidang proyeksi kerucut, proyeksi polyeder di Indonesia, dan proyeksi silinder. Yang pertama ada pengertian proyeksi peta. Proyeksi peta adalah prosedur matematis yang memungkinkan hasil pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi fisis bisa digambarkan di atas bidang datar atau yang sering kita sebut dengan peta, karena di permukaan bumi fisis tidak teratur, maka akan sulit untuk melakukan perhitungan-perhitungan langsung dari pengukuran. Untuk itu, diperlukan pendekatan secara matematis dari bumi fisis tersebut. Model matematis bumi yang digunakan adalah elipsoid, putaran dengan besaran-besaran tertentu. Maka secara matematis, proyeksi peta dilakukan dari permukaan elipsoid, putaran ke permukaan bidang datar. Proyeksi peta diperlukan dalam pemetaan permukaan bumi yang mencakup daerah yang cukup luas, lebih besar dari 30 km kali 30 km, di mana permukaan bumi tidak dapat diasumsikan sebagai bidang datar. Dengan sistem proyeksi peta, distorsi yang terjadi pada pemetaan dapat direduksi sehingga peta yang dihasilkan dapat memenuhi minimal satu syarat geometrik peta ideal. Selanjutnya yaitu ada sistem proyeksi. Nah, sistem proyeksi ini dari peta ideal memiliki sistem sifat proyeksi. Yang pertama itu luas benar, yang sistem proyeksinya ekuivalen, yang kedua jarak benar, sifat proyeksinya ekuidistan, yang ketiga arah benar, sifat proyeksinya azimutal, lalu yang keempat bentuk dan sudut benar, sifat proyeksinya konform. Nah, contohnya itu untuk keperluan pelayaran membutuhkan peta dengan proyeksi bersifat konform. Nah, untuk kadastar dibutuhkan peta dengan proyeksi sifat konform dan ekuivalen. Dalam memproyeksikan peta, harus membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian-bagian yang tidak terlalu luas dan menggunakan bidang datar. Jika tidak dapat didatarkan, akan terjadi distorsi. Nah, dalam pembuatan proyeksi, akan selalu ada distorsi. Nah, indikator yang paling sering digunakan untuk menunjukkan seberapa terdistorsi sebuah peta adalah Tissot's Indicatrix. Nah, indikator ini menunjukkan seberapa terdistorsi lokasi tersebut dalam suatu proyeksi jika dibandingkan dengan kondisi nyata. Semakin besar lingkaran merah yang ada, maka semakin besar pula distorsi yang terjadi. Tissot menggunakan faktor skala sepanjang garis khatulistiwa, faktor skala sepanjang garis paralel, dan derajat di antara keduanya untuk menentukan distorsi yang terjadi. Peta di atas merupakan ilustrasi Tissot's Indicatrix untuk peta dengan proyeksi Mercator. Nah, distorsi dalam proyeksi pada umumnya terjadi ketika bidang bumi tidak menyentuh bidang proyeksi. Hal ini menyebabkan gambaran bumi pada bidang proyeksi mengalami pelebaran atau penyusutan. Untuk mengurangi distorsi, sebaiknya bumi itu selalu menyentuh bidang proyeksi. Kondisi ini dapat dicapai jika peta memiliki skala yang besar. Oleh karena itu, peta dengan skala besar memiliki distorsi yang lebih rendah dibandingkan peta dengan skala kecil. Selanjutnya ada proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut merupakan proyeksi peta yang mengandalkan bagian-bagian kerucut sebagai bidang proyeksinya. Pada bagian proyeksi peta yang terbentang secara tepat, seperti garis lintang ini merupakan proyeksi yang dapat menggunakan proyeksi kerucut. Seperti proyeksi polikonik, Lambert equal area. Pada proyeksi kerucut ini mempunyai prinsip yang bagus karena lebih efisien dan juga dapat menggambarkan daerah lintang 45 derajat atau lintang tengah.
Selanjutnya, jenis proyeksi kerucut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama proyeksi kerucut normal atau standar, yaitu apabila garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel atau paralel standar. Yang kedua, proyeksi kerucut transversal, yaitu apabila sumbu kerucut yang letaknya berada tegak lurus tepat pada sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi kerucut oblique atau miring, ialah apabila sumbu kerucut yang membentuk suatu garis miring tepat berada pada sumbu bumi. Proyeksi polyeder. Proyeksi polyeder adalah proyeksi kerucut normal, tangen, conform. Pada proyeksi ini, setiap bagian derajat dibatasi oleh 2 garis paralel dan 2 garis meridian yang masing-masing berjarak 20 second. Dimaksudkan untuk menghindari distorsi yang lebih besar. Di antara kedua paralel tersebut, terdapat garis paralel rata-rata yang disebut sebagai paralel standar, dan garis meridian rata-rata yang disebut meridian standar. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 139 kali 51 bagian derajat. Bidang kerucut menyinggung garis paralel tengah, merupakan paralel standar K sama dengan 1. Meridian akan tergambar sebagai garis-garis lurus yang konvergen ke arah kutub. Jadi untuk daerah sebelah selatan ekuator ke arah kutub selatan dan untuk daerah utara ekuator ke arah kutub utara. Dan paralel-paralelnya tergambar sebagai lingkaran yang konsentris. Proyeksi polyeder di Indonesia digunakan untuk pemetaan topografi dengan cakupan 94 derajat 40 BT sampai dengan 141 derajat BT yang dibagi sama tiap 20 second atau menjadi 139 bagian. 11 derajat LE sampai dengan 6 derajat LU yang dibagi tiap 20 second atau menjadi 51 bagian. Proyeksi silinder. Proyeksi silinder adalah suatu proyeksi permukaan bola bumi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dan menyinggung bola bumi. Jenis proyeksi silinder ini biasanya disebut dengan jenis proyeksi tabung. Pada proyeksi silinder ini, hubungan antara bentuk matematis bumi dengan tabung ada 2 keadaan, yaitu bumi bola atau cylindrical sphere dan bumi ellipsoid atau cylindrical spheroid. Proyeksi jenis ini mengutamakan perolehan data peta menggunakan permukaan globe yang dipindah menjadi suatu bidang datar. Apabila pada proyeksi ini bidang silinder menyinggung khatulistiwa, maka semua garis paralel merupakan garis horizontal dan semua garis meridian merupakan garis lurus vertikal. Karena proyeksi ini memiliki keunggulan dapat menggambarkan wilayah luas dan sesuai untuk wilayah khatulistiwa, maka sangat cocok digunakan oleh negara seperti Indonesia, Brazil, Ekuador, Kenya, Kolombia, Gabon, Maladewa, dan beberapa lainnya. Berdasarkan orientasi bidang tabungnya, maka proyeksi silinder dibagi menjadi 3 macam, yaitu normal, yang cocok untuk wilayah ekuator. Dalam proyeksi silinder normal, contoh pemakaiannya atau pengaplikasiannya yaitu di peta navigasi wilayah Indonesia pada masa pemerintahan Belanda hingga sekarang sering menggunakan proyeksi Mercator yang menggunakan bidang proyeksi berupa silinder normal. Lalu ada transport yang cocok untuk wilayah kutub dan oblique yang cocok untuk wilayah iklim sedang. Software pemetaan yang seperti ARGIS menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan untuk menggunakan berbagai jenis proyeksi silinder sesuai dengan sifat proyeksi yang diharapkan. Next, Siva. Penggunaan proyeksi silinder sendiri mempunyai beberapa keuntungan, yaitu 1. Dapat menggambarkan daerah yang luas, 2. Dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa, 3. Daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus, yang keempat, makin mendekati kutub makin luas wilayahnya. Jadi, keuntungan proyeksi ini yaitu cocok untuk menggambarkan daerah ekuator karena ke arah kutub terjadi pemekaran atau peluasan garis lintang, dan dapat menggambarkan wilayah yang luas dan sesuai untuk menggambarkan wilayah khatulistiwa atau lintang rendah. Sedangkan kelemahannya sendiri yaitu
Jika penggambaran peta menggunakan proyeksi silinder mengarah ke kutub, maka akan menghasilkan distorsi atau penyimpangan yang besar. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.